Oke, sebentar ya. Belum ini ya. Oke, oke ya. Eh, Silakan saya tunggu 5 menit lagi ya. Tolong diumumkan kalau jika ada grup. Saya tunggu 5 menit lagi. Setelah itu nanti saya lock grup ini, link Zoom ini. Jadi 10.37 saya lock link Zoom-nya, jadi nggak bisa masuk lagi. Oke, oke ya. Jadi kita lanjutkan terkait dengan manajemen resiko. Em, Mungkin juga sudah dijelaskan oleh Ibu Isni bahwasanya manajemen resiko. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan manajemen resiko, sebenarnya manajemen resiko ini merupakan hal yang sedikit baru dibandingkan bidang manajemen lainnya gitu ya di dalam perusahaan gitu. Jadi um, sudah banyak perusahaan yang merasa bahwa oh ternyata penting memiliki satu divisi khusus untuk menangani resiko yang dihadapi oleh perusahaan gitu ya. Nah, jadi tujuan dari manajemen resiko di sini bukan untuk mengeliminasi. Jadi kalau di slide ini ya tujuan dari manajemen resiko bukan untuk mengeliminasi resiko, karena kalau kita berusaha untuk mengeliminasi resiko itu menjadi nol, gitu ya, artinya apa? Artinya kita berusaha untuk um, membunuh bisnis kita itu, gitu. Jadi resiko di sini adalah penyimpangan, gitu ya. Secara definisi resiko itu merupakan penyimpangan. Nah, di dalam konteks yang akan kita bahas selama 1 semester ini, kita mendefinisikan resiko itu sebagai penyimpangan yang mungkin saja bersifat positif dan negatif. Jadi penyimpangan itu bukan selalu kita lihat sebagai sesuatu yang negatif gitu ya. Penyimpangan dari apa? Penyimpangan dari sasaran ataupun tujuan perusahaan gitu. Jadi ketika kita punya sasaran um, meningkatkan profit 5%, mungkin saja penyimpangan itu kan berbeda dengan apa yang kita tujukan. Positifnya mungkin lebih dari 5%, negatifnya um, kurang dari 5%, gitu ya. Jadi kita samakan dulu persepsi bahwa resiko ini merupakan sebuah penyimpangan yang berimbas um, ataupun ya merupakan penyimpangan dari tujuan yang bisa bersifat positif dan negatif. Itulah kenapa di sini dikatakan bahwa kalau kita tujuan manajemen resiko ini adalah untuk mengeliminasi resiko itu menjadi nol, gitu ya, kita kemungkinan ya membunuh bisnis kita gitu, karena mungkin saja resiko yang kita hadapi ke depan itu malah berbentuk positif, malah seperti peluang gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah mengontrol, menangani resiko itu, jadi bukan mengeliminasi. Oke ya. Nah, implementasi dari manajemen resiko di dalam perusahaan itu ada yang kita sebut dengan three lines of defense atau pertahanan 3 lapis, di mana 3 lapis di sini, lapis pertama itu ada governing body gitu ya. Jadi governing body itu komisaris perusahaan, dewan pengawas gitu ya. Kemudian ada manajemennya, jadi pengelola, manajer gitu ya, yang mengelola resiko. Dan yang mengelola resiko di sini first line-nya itu adalah, atau lapis pertama itu adalah yang mengelola resiko, ini ya, first line roles. Kemudian lapis keduanya ini adalah expertise, jadi yang mensupport dari pengelolaan resiko tersebut. Dan lapis ketiganya adalah internal audit. Jadi auditor internal itu tugasnya menjadi lapis ketiga, gitu ya. Nah, biasanya si governing body ini, komisaris, dewan pengawas, tugasnya itu adalah untuk mengecek gitu ya integritas, kepemimpinan dan transparansi dari perusahaan. Tuh.
Jadi integritas, leadership, dan transparansi ini, oke sebentar saya lock dulu ya. Jadi ada 26 mahasiswa di sini. Nanti kalau ada yang terkeluar dari 26 mahasiswa di sini, tolong diinfokan melalui Cika ya, biar Cika info ke saya. Saya sudah capture. Oke, ya. Jadi ada pertahanan tiga lapis. Nah, bagaimana penerapannya di Indonesia? Penerapannya di Indonesia di perusahaan itu ada yang kita sebut dengan struktur tata kelola, gitu ya, yang mengelola dari perusahaan. Di Indonesia kita menggunakan yang disebut dengan two board system, gitu ya. Ada keberadaan direksi dan juga dewan komisaris. Jadi namanya di dalam tata kelola kita di Indonesia, two board itu ada dua board. Yang pertama itu atau ada dua dewan. Yang pertama itu dewan direksi dan yang kedua adalah dewan komisaris. Dewan direksi tugasnya itu adalah mengelola perusahaan, gitu ya. Dia terlibat ke dalam pengelolaan perusahaan, dewan direksi. Jadi direktur, CEO, gitu ya, itu termasuk di dewan direksi. Dia masuk ke dalam pengelolaan perusahaan. Dewan komisaris tugasnya adalah pengawasan. Jadi dia yang mengawasi, gitu, kerja manajemen atau kerjanya direksi, gitu ya. Jadi dia pengawasan tugasnya gitu. Jadi kalau kita kembali lagi ke mata kuliah manajemen keuangan, di manajemen keuangan itu salah satu tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham, ya. Itu tujuan dari manajemen keuangan. Nah, terkadang manajemen ini, si manajer, si pengelola, direksi ini terkadang dia mengambil keputusan-keputusan yang sebenarnya tidak in favor, maksud in favor ini tidak mendukung tujuan yaitu meningkatkan kekayaan pemegang saham gitu ya. Jadi beberapa keputusannya malah tidak meningkatkan kekayaan pemegang saham. Nah, oleh karena itu, pemegang saham menunjuk dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap si direksi ini. Gitu ya. Oke. Nah, penerapan model three lines defense ini diyakini bisa membuat daya tahan resilience dari perusahaan itu terhadap resiko-resiko yang akan dihadapinya itu lebih kuat. Gitu ya. Jadi di harapannya adalah ketika kita melakukan ada first line defense, yaitu adalah pengelolaan, kemudian second line defense, ada supporting terhadap pengelolaan resiko, dan ada internal audit, harapannya adalah perusahaan itu lebih kuat, gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan enterprise risk management. Saya rasa sudah dibahas oleh Bu Isni terkait dengan enterprise risk management ini, gitu ya. Nah, ini jadi tadi model pertahanan 3 lapis tadi. Pertahanan pertama ada unit bisnis ya, kemudian pertahanan kedua ada manajemen resiko dan kepatuhan, dan pertahanan ketiga ada audit. Nah, kalau di sini bisa kalian lihat, tadi kan kita memiliki two board system tadi ya. Jadi sistem yang pertama adalah dewan komisaris gitu ya. Kemudian ada direksi. Nah, komponen manajemen resiko, audit internal itu melapor ke direksi dan juga melapor ke dewan komisaris atau komite audit gitu ya. Tapi untuk komponen atau fungsi bisnis unit itu tidak melapor ke dewan komisaris. Jadi yang melapor itu hanya manajemen risiko dan audit internal saja. Ya. Nah, apa saja proses dari manajemen risiko? Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada saya lanjut. Ya, jadi proses dari manajemen risiko ini
terdiri dari, kita mulai terlebih dahulu gitu ya, dari penentuan scope, konteks, dan kriteria. Ini. Jadi ini saya sedikit ulang karena berhubungan dengan nanti di pertemuan ketujuh gitu ya, terkait dengan tugas kalian. Jadi saya jelaskan lagi. Jadi nanti di pertemuan ketujuh itu akan ada tugas terkait dengan um, proses dari manajemen risiko gitu ya. Nah, jadi yang pertama yang dilakukan itu adalah kita menentukan scope. Scope ini namanya lingkup, gitu ya. Jadi di dalam perusahaan itu kan ada unit bisnis atau ada divisi gitu. Nah, kalau kita mau melakukan manajemen risiko, kita tentukan dulu lingkupnya. Jadi mau apakah kita mau melakukan manajemen risiko satu divisi saja, misalkan ada divisi pemasaran, ataukah kita mau keseluruhan perusahaan, atau misalkan manajemen risiko perusahaan tersebut ada beberapa cabang atau hanya di satu cabang saja, kita tentukan dulu lingkupnya, gitu ya. Jadi contohnya lebih mudah, misalkan ibaratnya Universitas Sriwijaya itu adalah sebuah perusahaan. Kita punya cabang, ada 10 fakultas, gitu ya. Di cabang tersebut, di fakultas tersebut, mungkin ada anak cabangnya lagi, ada jurusan. Kalau di ekonomi ada manajemen, akuntansi, ekonomi pembangunan, gitu ya. Nah, penentuan skop itu merupakan kita tentukan dulu kita mau melakukan proses manajemen risiko di mana. Apakah mau di jurusan akuntansi saja, atau cuma di jurusan manajemen saja, atau satu fakultas ekonomi. Itu penentuan dari lingkup, gitu ya. Kemudian setelah itu kita tentukan konteks. Konteks di sini adalah lingkungan. Oke, lingkungan berarti kalau kita kembali lagi ke manajemen, pengantar manajemen, lingkungan itu ada lingkungan apa saja? Lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan, Bu. Lingkungan internal dan eksternal, betul sekali. Nah, jadi di dalam konteks ini kita tentukan dulu lingkungan internal dan eksternal kita siapa saja, gitu. Jadi kalau misalnya tadi kembali lagi kalau perusahaan itu adalah perusahaan multinasional dan kita akan melakukan proses manajemen risiko di dalam perusahaan di Palembang, mungkin pemerintah yang termasuk di lingkungan eksternal akan berbeda skopnya dengan lingkupnya dengan pemerintah yang kalau kita berbicara dengan perusahaan pusat, gitu ya. Jadi kita tentukan dulu siapa lingkungan internal kita, siapa lingkungan eksternal kita, gitu. Setelah itu kita tentukan kriteria risiko. Jadi kriteria risiko di sini konteksnya adalah kita akan membuat seperti range gitu ya, karena risiko ini kan bisa kita ukur menggunakan dua, yaitu kita lihat dari dampaknya, jadi seberapa besar dampaknya, besar atau kecil, kemudian dilihat dari frekuensi terjadinya risiko tersebut. Jadi frekuensinya apakah sering, apakah tidak sering gitu. Nah, jadi kita membuat kriteria tersebut. Masing-masing perusahaan akan membuat kategori dampak yang berbeda mungkin. Perusahaan besar kehilangan 100 atau kerugian sebesar 100 juta rupiah, mungkin itu termasuk dampak yang kecil bagi mereka. Sedangkan untuk perusahaan kecil, mungkin 100 juta itu, kehilangan 100 juta itu merupakan kerugian yang besar. Nah, jadi kita buat dulu dampaknya. Jadi dampaknya bisa kita buat dalam 5, misalkan di mana 1 itu dampak paling rendah, 5 dampak yang paling tinggi. Jadi kita ukur, oh kalau dampaknya 1, berarti kerugiannya kurang dari 100 juta, gitu ya, 2 dan lain-lain seperti itu. Nah, itu kita yang menentukannya itu biasanya adalah dewan pengawas gitu ya. Kemudian setelah kita tentukan dampak, kita tentukan juga frekuensi terjadinya. Sering, medium, dan tidak sering, misalkan itu berapa kali setahun.
Jadi kalau misalkan terjadinya 1 kali setahun, mungkin ada yang masuk ke dalam jarang. Atau 2 kali setahun itu jarang. Gitu ya. Berbeda-beda, setiap perusahaan akan memiliki kriteria yang berbeda. Nah, pada akhirnya nanti kriteria ini yang akan kita gunakan untuk mengakses resiko, gitu ya. Pada akhirnya nanti dengan menggunakan kriteria ini kita bisa menentukan apakah risiko yang terjadi ini termasuk resiko yang tinggi, resiko yang menengah, atau resiko yang rendah dan bisa kita abaikan. Gitu. Jadi tidak semua jenis resiko itu bisa perlu kita tangani, gitu. Ya, ada pertanyaan? Oke. Oke, silakan disuruh masuk aja Cika. Oke ya. Nah, oke, sorry. Oke. Nah, setelah kita tentukan tadi ya lingkup, konteks, dan kriteria, barulah kita masuk ke dalam risk assessment, ya, penilaian. Di mana proses penilaian ini terdiri dari empat aktivitas, gitu ya, terdiri dari 4 aktivitas penting. Jadi yang pertama identifikasi. Jadi kita mengidentifikasi resiko tersebut dari yang kecil sampai yang terbesar. Kira-kira apa identifikasi apa? Jadi ini bisa kita gunakan seperti kita melakukan analisis SWOT gitu ya. Di analisis SWOT itu kan kita melihat lingkungan tadi ya, lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Kemudian di sana kita bisa membuat list kelemahan, kekuatan, peluang, kemudian ancaman. Nah, itu bisa kita identifikasi beberapa, dari sana bisa kita identifikasi sebagai risiko, gitu ya. Artinya apa? Akan mempengaruhi tujuan perusahaan. Nah, setelah sudah kita identifikasi, jadi kita list saja, gitu ya, apa saja gitu resikonya, kemudian masuk ke proses analisis. Nah, di proses analisis inilah yang kita mengacu kepada si kriteria tadi. Jadi misalkan kebakaran. Kebakaran ini merupakan sebuah risiko yang diidentifikasi. Nah, kebakaran ini dampaknya seperti apa? Nanti kita buat ada namanya risk register. Jadi seperti table kita buat resikonya apa, kemudian nanti kita masukkan ke dalam dampaknya. Dampak itu range-nya berapa? 1 sampai 5. Nah, kebakaran itu kamu menilainya sebagai manajer resiko itu berapa, gitu ya. Kemudian frekuensinya. Frekuensinya berapa? Apakah sering, apakah jarang gitu ya. Itu juga kita nilai. Itu dianalisis. Setelah dianalisis, kita evaluasi lagi, gitu ya. Ketika dievaluasi adalah kita benar-benar memetakan resiko kebakaran tadi sesuai dengan tabel dampak dan kriteria, gitu. Jadi misalkan ada dampaknya tinggi, tapi bukan dampak dan kriteria, dampak dan frekuensi. Ada beberapa kejadian ataupun resiko yang dampaknya besar, tapi frekuensinya jarang. Ada mungkin yang frekuensinya sering, dampaknya menengah. Nah, itu kan nanti dikawinkan, kita kalikan biasanya di tabel tersebut menjadi sebuah angka. Itu risk evaluasi. Dan di sana setelah kita risk evaluasi, kita bisa menilai ketika angka dari dampak dan frekuensi itu dikalikan, kita mendapatkan sebuah angka, dan angka itu bisa kita nilai apakah itu resiko termasuk resiko tinggi, menengah, ataukah rendah. Gitu ya. Dan yang terakhir baru kita treatment. Treatment ini kita tangani. Yang paling pertama kita tangani adalah resiko yang paling tinggi dulu, yang merah. Itu yang harus kita tangani. Gitu. Nah, jadi
nanti bakal terlihat ada beberapa resiko mungkin yang tidak perlu ditangani karena mungkin dampaknya rendah dan frekuensinya jarang. Jadi ya nggak, kita abaikan saja, tidak apa-apa. Gitu ya. Nah, di dalam rangkaian ini, ketika kita melakukan manajemen resiko ini, ya semuanya perlu kita lakukan recording, ya, pencatatan dan juga pelaporan, gitu ya, terkait apa saja yang sudah kita identifikasi, apa saja yang sudah kita analisis dan evaluasi. Kemudian di sana ada monitoring dan review. Jadi resiko ini yang sudah kita identifikasi perlu kita lakukan monitoring dan review secara berkala. Jadi karena mungkin saja tahun ini kita membuat keputusan bahwa resiko A itu rendah, gitu ya, rendah dan juga dampaknya kecil sehingga bisa kita abaikan. Tahun depan perlu kita review lagi apakah resiko tersebut berubah, gitu ya. Siapa tahu nanti dampaknya meningkat karena perubahan lingkungan tadi. Dan yang terakhir perlu dilakukan komunikasi dan konsultasi. Jadi pada saat kita pembuatan kriteria, perlu komunikasi dengan komisaris, dengan pengawas, gitu ya, direksi. Kemudian kita perlu juga melakukan konsultasi. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, tidak ada, saya lanjut. Oke. Ini sedikit kembali membahas terkait dengan identifikasi dan analisis resiko, gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa jika resiko tidak bisa diidentifikasi, maka dia tidak bisa diukur. Kalau resiko tidak bisa diukur, maka kita tidak bisa mengelola resiko. Jadi memang tahapan pertama dari manajemen resiko itu, setelah kita menentukan lingkup, konteks, dan juga kriteria, kita perlu identifikasi dulu, gitu ya. Kita perlu mengidentifikasi resiko. Jadi ada beberapa hal gitu ya terkait identifikasi resiko. Jadi di sini misalkan bisa dilihat dari proses identifikasi itu bisa kita melihatnya sebentar ya. Dari sumber resiko, ya, kita bisa, ketika kita mengidentifikasi resiko itu kita bisa melihatnya dari sumber resiko. Kemudian dari kejadian kapan, gitu ya, kapan resiko itu terjadi. Kemudian dampaknya atau konsekuensinya berapa, dan juga penyebabnya apa. Ya, jadi kalau contohnya di sini adalah kita mengidentifikasi resiko kebakaran, di mana sumber dari resiko itu merupakan api, gitu ya. Tempat kejadiannya itu di sini adalah di head office, jadi di kantor pusat, di mana konsekuensinya, dampaknya itu adalah kerugian mencapai 100 miliar. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah short circuit. Short circuit ini apa? Konslet, gitu. Nah, jadi kita mengidentifikasinya seperti itu, gitu ya. Jadi ada sebuah sumber resiko yaitu api yang menyebabkan kebakaran, gitu ya, di apa namanya, di kantor pusat, kurangnya sekian, alat sekian, gitu. Atau misalkan kita juga bisa air, misalkan sumbernya air, kebanjiran di pabrik misalkan. Kemudian dampaknya itu sampai 300 miliar. Penyebabnya apa? Penyebabnya hujan yang terus-menerus, misalkan seperti itu. Bisa seperti itu. Gitu ya. Atau penyebabnya dari banjir tersebut adalah kita tidak memiliki sistem pengairan yang baik, gitu ya, di sekitar pabrik. Nah, itu identifikasi resiko. Gitu ya. Jadi biasanya identifikasi resiko di sini merupakan proses untuk menentukan beberapa kerugian potensial yang akan menimpa perusahaan di masa yang akan datang. Jadi kita perkirakan apa saja kira-kira yang akan terjadi, gitu ya.
Nah, jenis-jenis resiko biasanya disusun oleh manajemen resiko dan dipresentasikan kepada direksi. Jadi mungkin Bu Isni minggu lalu sudah menjelaskan ada jenis resiko keuangan, resiko operasional gitu ya. Nah, itu sebenarnya jenis-jenis tersebut disusun terlebih dahulu oleh manajemen resiko, kemudian nanti dia akan presentasi ke direksi dan nanti ditentukan kira-kira jenis resiko mana yang sering terjadi ataupun relevan dengan perusahaan, gitu ya. Jadi direksi yang nantinya akan menentukan resiko apa saja yang dihadapi oleh perusahaan. Itu tadi. Jadi tidak seluruh apa namanya, tidak keseluruhan resiko itu kita kelola, gitu ya. Jadi ada beberapa resiko, ada resiko strategik, ya yang termasuk di resiko strategik ini legal, reputasi, regulasi, perubahan bisnis gitu ya. Kemudian ada resiko keuangan yang mungkin disebabkan oleh kenaikan harga, tingkat bunga gitu ya, nilai tukar, kredit, likuiditas, itu termasuk di dalam financial risk. Kemudian ada resiko hazard. Hazard jadi contohnya adalah kerusakan aset produktif ya akibat dari bencana alam, kebakaran, human error, kematian, kecelakaan kerja, ancaman kelangsungan usaha gitu ya. Kemudian ada operational risk yang termasuk di sini human resource-nya, jadi sumber daya manusia gitu ya. Kompetensi, karir development system, satisfactory index, atau yang saat ini sering terjadi itu adalah fraud yang dilakukan oleh manusia di dalam perusahaan tersebut gitu ya, bisnis proses, organization, engineering, IT, dan lain-lain. Nah, ini yang termasuk di dalam resiko operasional. Jadi biasanya jenis-jenis resiko ini akan berkaitan dengan core bisnis yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Jadi misalkan di bank misalkan yang biasanya terjadi di bank itu ada penipuan internal fraud gitu ya. Jadi perusahaan atau bank mengalami kerugian akibat si pegawainya sendiri, penipuan yang dilakukan oleh si pegawai. Nah, itu kan sering ya bank kita sering sering mendengar berita seperti tersebut gitu ya. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Jadi ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi resiko, gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah kita bisa mengkaji. Jadi kita bisa melihat dokumen, gitu ya. Kita melihat dokumen, kita lihat contohnya di sini dokumen yang bisa kita gunakan itu adalah rencana strategis, ya. Jadi rencana strategis perusahaan itu apa, atau misalkan target dari perusahaan itu apa, kita baca. Nah, mungkin saja ketika kita membaca itu kita lihat bahwa oh ada sepertinya ada beberapa hal yang bisa menimbulkan resiko dari rencana strategis ini gitu. Kemudian ada beberapa best practices atau yang sering digunakan gitu ya untuk mengidentifikasi resiko. Jadi biasanya kita bisa menggunakan kuesioner gitu ya. Nah, di kuesioner ini kita membuat list pertanyaan dalam mengidentifikasi resiko dan kita berikan kepada karyawan di bisnis unit yang sedang kita lakukan manajemen resiko. Gitu ya. Kemudian brainstorming, jadi kita mungkin bisa berdiskusi gitu ya dengan manajer, dengan pilihan 1-2 karyawan, bisa dilakukan juga. Kemudian ada teknik Delphi. Teknik Delphi ini biasanya digunakan untuk menentukan probabilitas terjadinya suatu resiko. Kemudian bisa juga untuk kita lakukan wawancara. Jadi wawancara ini
kita bertemu dengan direksi misalnya ya untuk biasanya digunakan untuk mengidentifikasi risiko strategis. Kemudian root cause analysis. Jadi di root cause analysis ini contohnya adalah kita menggunakan fishbone gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan fishbone itu kita bisa mengidentifikasi apa gitu. Jadi misalkan fishbone itu kan gambar ikan gitu ya yang ada tulangnya gitu. Jadi di kepalanya itu adalah masalahnya, ada sebuah masalah. Nah, kemudian di tulang-tulangnya itu kita bisa menuliskan penyebab dari masalah itu apa gitu. Misalkan nilai nilai kecil, misalkan kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan fishbone ini. Permasalahannya adalah nilai yang kecil. Apa cost-nya? Tidak cukup waktu misalkan untuk belajar atau tidak memiliki buku gitu ya atau materi gitu atau misalkan terlalu fokus di organisasi. Nah, itu kan kita bisa melihat cost penyebab dari kenapa nilai bisa kecil gitu. Atau tidak mengerti dosen yang mengajar seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan business process risk analysis atau kita menggunakan flowchart. Jadi di dalam perusahaan biasanya mereka memiliki SOP gitu ya. Dan di SOP tersebut kita gambarkan dalam bentuk flowchart. Nah, di sana biasanya akan terlihat bottleneck yang sering terjadi yang bisa kita identifikasi sebagai risiko gitu ya. Kemudian teknik terakhir adalah terkait dengan analisis stakeholder. Jadi biasanya analisis ini menggunakan pendekatan analisis power dan interest gitu ya terhadap pemangku kepentingan yang biasanya memiliki ekspektasi terhadap perusahaan. Jadi kita menentukan siapa stakeholder kita. Kemudian kita menentukan kekuatan stakeholder kita apa, kepentingannya apa gitu ya terhadap perusahaan. Nah, tapi yang paling sering digunakan untuk mengidentifikasi resiko ini biasanya adalah brainstorming dan juga kuesioner. Oke ya. Oke, brainstorming ini nanti bisa kalian baca sendiri slide-nya ini sudah saya upload. Sudah saya upload di e-learning. Nah, iya, saya lihat sepertinya belum banyak yang join ke e-learning ya. Baru mungkin sekitar kurang dari 10 orang gitu ya. Jadi harapannya setelah kelas ini silahkan join ke e-learning ya, karena saya masih melihat absen dari sana. Oke, ini jenis-jenis dari brainstorming nanti bisa kalian baca sendiri gitu ya. Kemudian ada beberapa jenis resiko atau terminologi terkait dengan resiko yang kita gunakan di dalam manajemen resiko ini, gitu ya. Jadi yang pertama ada yang kita sebut dengan resiko inherent. Jadi resiko ini baru kita identifikasi dan belum kita tangani, gitu ya. Jadi di sini disebutkan bahwa resiko yang belum mendapatkan penanganan yang diharapkan dapat memperkecil probabilitas atau dampak dari suatu resiko. Nah, itu disebut dengan resiko inherent. Kemudian ada resiko residual. Resiko residual ini adalah resiko sisa. Resiko yang tetap ada setelah tindakan penanganan dilakukan. Jadi contohnya tadi adalah kita resiko yang kita identifikasi itu adalah kebakaran. Nah, kebakaran itu merupakan resiko inherent. Kemudian kebakaran tersebut kita tangani, gitu ya. Jadi mungkin cara penanganannya adalah dengan menggunakan oke, bentar ya.
Jadi tadi contohnya adalah kita mengidentifikasi kebakaran api. Nah, itu merupakan risiko inherent. Jadi kita belum melakukan penanganan apapun gitu ya. Kemudian resiko tersebut kita minimalisir gitu ya. Kita tangani dengan cara meminimalisir probabilitas dan dampaknya. Dengan cara mungkin kebakaran tersebut kita memasang gitu ya, memasang seperti apa ya, spring air itu loh. Jadi kalau kebakaran ada, kita memasang pendeteksi api, pendeteksi asap gitu ya, pendeteksi asap yang biasanya kalau kita deteksi ada asap, nanti air keluar gitu. Ada pipa air yang kita pasang, kita install di plafon kantor gitu ya. Jadi kalau ada kebakaran, air langsung keluar gitu. Nah, jadi kita meminimalisir dampak dari kebakaran tersebut gitu ya. Nah, ketika kita meminimalisir, biasanya kita bertemu dengan resiko residual. Jadi resiko yang tetap ada ya, si kebakaran itu resiko kebakaran itu tetap ada gitu walaupun sudah kita kurangi dampaknya gitu ya. Itu yang disebut dengan resiko residual. Kemudian ada lagi yang disebut dengan resiko sekunder. Jadi resiko sekunder ini adalah resiko yang disebabkan oleh tindakan penanganan yang kita lakukan pada resiko inherent. Contohnya tadi adalah resiko inherentnya adalah kebakaran, kita tangani dengan meminimalisir kebakaran tersebut dengan memasang alarm kebakaran, kemudian instalasi pipa air di plafon kantor, misalkan, itu penanganannya. Resiko sekundernya apa? Resiko sekundernya adalah yang mungkin saja timbul akibat penanganan tersebut. Salah satunya adalah mungkin, gitu ya, mungkin saja karena kita memasang alarm pendeteksi asap dan api tadi, alarm tersebut sangat sensitif gitu ya. Jadi kalau misalkan dia ada mendeteksi ada api kecil pun atau asap kecil pun, dia langsung memerintah si air itu untuk keluar gitu ya. Kalau air itu keluar gitu ya, mau tidak mau barang-barang yang ada di bawah dari plafon itu akan basah, ya kan? Akan mengalami kerusakan. Nah, itulah resiko sekundernya tadi. Gitu. Paham ya? Bisa dimengerti resiko sekunder? Jadi resiko yang mungkin terjadi gitu ya akibat penanganannya gitu. Jadi air tadi ya mungkin air tadi tiba-tiba apinya kecil, sebenarnya nggak perlu ada air yang keluar, tapi karena tadi terlalu sensitif jadi airnya keluar dan merusak gitu. Misalkan barang-barang yang ada di kantor seperti itu. Nah, itu resiko sekunder gitu ya. Jadi itu terminologi yang kita gunakan di dalam manajemen resiko. Ada resiko inherent, resiko residual, dan resiko sekunder. Oke, ada pertanyaan? Nah, jadi di sini disebutkan bahwa sebenarnya tidak ada metode tunggal yang tepat untuk digunakan, gitu ya. Jadi biasanya penggabungan antara metode adalah yang terbaik, gitu. Jadi pertama, karena masing-masing metode itu memiliki kegunaan yang berbeda, kemudian resiko yang dihadapi masing-masing unit itu berbeda, dan ada kemungkinan terdapat gap dalam sistem informasi, gitu ya. Saya lanjutkan, saya masih ada waktu. Nah, proses selanjutnya setelah kita identifikasi resiko tersebut, kita analisis. Nah, analisis resiko di sini bertujuan untuk memahami sifat dan perilaku resiko, gitu ya. Dan biasanya kita melakukan peringkat resiko. Jadi kita ranking resiko tersebut, gitu. Dan analisis resiko di sini meliputi pertimbangan secara detail terkait dengan ketidakpastian, sumber resiko, dampak, dan kemungkinan peristiwa resiko, dan lain-lain. Gitu ya. Biasanya sebuah peristiwa itu memiliki banyak sebab dan banyak dampak, serta dapat mempengaruhi beberapa sasaran dari perusahaan.
Oke. Nah, tadi saya katakan di depan bahwasanya pada saat kita menganalisis resiko, kita mengkaitkannya dengan kriteria yang kita tetapkan. Jadi di sini contoh dari kriteria probabilitas. Kriteria probabilitas ini mengacu kepada berapa sering, gitu ya, seberapa sering atau frekuensi seberapa sering suatu kejadian itu terjadi. Nah, kriteria ini bisa dalam bentuk kualitatif, kita buat bisa dalam bentuk kuantitatif. Jadi misalkan di sini contohnya 1 kali dalam 1 periode, secara kriteria kualitatifnya gitu ya, adalah hampir tidak mungkin terjadi. Kuantitatifnya kita kasih range angka gitu. Jadi 1-20% misalkan itu frekuensi 1 kali dalam 1 periode. Nah, kalau kita lihat dari range ini 1-20, kita bisa memilih 1% atau 20% atau 16% atau berapapun angka yang ada antara 1 dan 20% ini. Maka itulah setiap perusahaan itu akan berbeda kriterianya gitu. Jadi mungkin si Tasya ini ya, si Tasya akan memilih angka 15 untuk frekuensi 1 kali terjadi. Tapi Hussein mungkin dia cuma milih 16 gitu ya. Atau Ripal cuma 10 misalkan. Nah, itu semuanya ditentukan gitu ya oleh direksi, dewan direksi yang menentukannya gitu. Jadi ada kemungkinan ya masing-masing perusahaan memiliki kriteria probabilitas yang berbeda gitu ya. Oke, sebentar. Nah, jadi biasanya nanti gitu ya kriteria ini kita rating gitu ya, kita nilai. Jadi mungkin 1 kali dalam 1 periode kita sebut sebagai sangat kecil gitu ya, nilainya 1. Kemudian 1-2 kali dalam 1 periode itu kita sebutnya kecil. Kemudian kita rating atau 2 gitu ya. Nanti 3-4 kali dalam periode itu sedang, kita ratingnya 3 dan sampai 5 gitu ya. Itu untuk kriteria probabilitas. Sorry. Kemudian untuk kriteria dampak, kita juga buat kriteria dampak. Jadi misalnya di sini jenis dampaknya bisa kita lihat dari sisi keuangan, bisa kita lihat dari waktu, bisa kita lihat dari kesehatan dan keselamatan kerja, atau kita lihat dari sisi reputasi. Jadi di sini contohnya adalah dari sisi keuangan gitu ya, yang tidak signifikan kita buat bahwasannya penyimpangan lebih besar 1-3% dari target pendapatan, itu tidak signifikan. Berarti kita harus tahu dulu berapa target pendapatan gitu ya, di kriteria dampak. Kemudian kecil itu penyimpangan 3-6% kita sebut kecil dari target pendapatan. Dan sama, masing-masing dari perusahaan itu akan berbeda kriteria dampaknya, gitu ya. Jadi mungkin bagi perusahaan A penyimpangan 3-6% ini kecil, bagi perusahaan B mungkin sedang, gitu ya. Di sini disebutkan bahwa penyimpangan lebih besar dari 15% dari target pendapatan itu sudah dimasukkan dalam kategori katastrofik. Mungkin perusahaan lain, dia katastrofik itu lebih besar dari 30%. Nah, itu kan berbeda-beda. Dan sama masih ditetapkan kriteria ini oleh direksi. Gitu ya. Kemudian dari sisi waktu, misalkan penyimpangannya waktunya itu waktu penyelesaiannya kurang dari 10% dari target dan lain-lain gitu ya. Jadi dampak ini bisa kita lihat jenisnya gitu ya. Atau juga bisa kita lihat dari sanksi pidana atau perdata yang mungkin bakal dihadapi oleh perusahaan.
misalkan tergugat atau misalkan dipidana 4 tahun gitu ya, itu bisa kita buat juga sebagai jenis dari dampak. Kemudian kecelakaan kerja, gangguan terhadap layanan organisasi gitu ya, itu bisa juga kita masukkan sebagai jenis dampak. Ada pertanyaan? Oke. Nah, kalau tidak ada, kemudian ada yang kita sebut di dalam manajemen risiko itu yaitu risk appetite dan risk tolerance. Ya, risk appetite ini adalah the the amount and the type of risk that an organization is prepared to pursue, retain, or take. Jadi sebenarnya risk appetite ini adalah berapa jumlah resiko dan jenis resiko yang bisa dihadapi oleh perusahaan, gitu ya. Jadi jenis-jenis resikonya apa, berapa jumlahnya gitu ya, itu termasuk di dalam risk appetite atau yang disebut dengan risk appetite. Jadi kalau appetite itu kan seperti kita makan ya, selera. Jadi selera resiko. Nah, selera itu kan beda-beda. Jadi perusahaan itu memiliki mungkin jumlah resiko dan jenis resiko yang bisa dia terima, gitu ya. Kemudian ada risk tolerance. Risk tolerance atau toleransi resiko merupakan tingkat variasi, ya, the acceptable level of variation around a particular set of risk-based objective. Jadi tingkat tingkat variasi dan juga atau penyimpangan gitu ya yang bisa diterima oleh perusahaan. Jadi di sini dikatakan bahwa selera resiko, risk appetite itu digunakan sebagai dasar dari penentuan risk tolerance atau toleransi resiko, gitu ya. Jadi contohnya di sini penetapan selera resiko untuk setiap kategori, contohnya misalkan resiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi resiko. Sedangkan resiko dengan level yang sedang gitu ya hingga sangat tinggi perlu ditangani dan diturunkan levelnya. Nah, itu selera resiko gitu ya. Mungkin ada beberapa perusahaan yang resiko levelnya rendah gitu ya, masih mau dia tangani gitu. Ada juga. Jadi tergantung dengan risk appetite dari masing-masing perusahaan. Jadi kembali lagi risk appetite, risk tolerance semuanya ditetapkan oleh direksi. Jadi risk appetite dan tolerance dibuat dulu oleh si manajemen resiko, nanti ditampilkan atau dipresentasikan di depan dewan direksi, nanti dewan direksi yang menetapkan risk appetite dan risk tolerance-nya. Gitu ya. Oke, terakhir. Jadi level resiko di sini, jadi kombinasi level dampak dan level kemungkinan itu sama dengan besaran resiko. Di mana penuangan besaran resiko ini biasanya dilakukan dalam matriks analisis resiko untuk menentukan level resiko gitu tadi ya. Jadi yang saya jelaskan dampak dan probabilitas atau frekuensi terjadi itu kita kawinkan dikali biasanya dapatlah besaran resikonya. Nah, itu biasanya kita tulis di dalam matriks. Namanya risk register gitu ya. Level kemungkinan, level dampak, dan level resiko masing-masing menggunakan 5 tingkatan level. Jadi makanya tadi ketika di sini ya kriteria probabilitas itu terdiri dari 5, kriteria dampak juga terdiri dari 5 gitu ya. Sehingga nanti hasilnya seperti ini matriks analisis resikonya. 1 sampai 5, 1 sangat rendah, 5 sangat tinggi. Besaran resiko ini didapatkan dari kombinasi level dampak dan level kemungkinan, gitu ya. Biasanya kita kasih warna, gitu. Yang sangat tinggi sekali itu warnanya merah, artinya perlu cepat-cepat harus ditangani. Gitu ya, biru ini yang sangat rendah, biasanya tidak perlu ditangani, gitu ya. Nah, jadi kita sampai di analisis resiko. Jadi analisis resiko itu berakhirnya di sini. Ya, di pembuatan kita sudah tahu level resikonya berapa. Baru nanti kita evaluasi. Ya,
setelah kita melakukan analisis gitu ya, kita evaluasi resiko tersebut. Jadi nanti di evaluasi itu kita membandingkan gitu ya hasil analisis kita dengan kriteria risiko yang sudah kita tentukan. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, minggu depan kalau tidak ada, silakan yang belum daftar, yang belum enroll gitu ya, yang belum enroll di e-learning silakan di enroll e-learning. Tapi khusus mahasiswa yang ada tadi saja yang mengikuti perkuliahan ini ya, saya masih ada list namanya. Minggu depan kita kuliahnya secara offline, ya. Hari Selasa jam 10.35 di Indralaya, gitu. Jadi minggu depan perkuliahannya offline, membahas terkait dengan evaluasi resiko, gitu ya. Jadi sampai jumpa minggu depan, tolong dikabari teman-temannya yang lain yang belum hadir hari ini, gitu ya. Saya nggak tahu kemana. Kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan ke-6 berarti ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Oke, untuk buku ada nggak Bu Isni ngomong masalah buku ya? Nggak ada ya? Tidak ada, Bu. Oke, bukunya itu judulnya Manajemen Resiko dan Asuransi. Ada dari Salemba 4, itu bisa digunakan. Atau kalau mau menggunakan buku bahasa Inggris, namanya Fundamental Risk of Insurance. Nanti minggu depan saya tunjukkan profilnya ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian ya.